Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar manajemen, dari jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas A. Di slide pertama, terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, pengawasan atau pengendalian merupakan follow-up dari perintah-perintah yang sudah dikeluarkan. Apa yang sudah diperintahkan harus diawasi, agar apa yang diperintahkan itu benar-benar dilaksanakan. Yang kedua, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan apa pekerjaan selanjutnya, untuk apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 2. Tujuan pengawasan dan pengendalian. 1. Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. 2. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana. 3. Melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau deviasi. 4. Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. 3. Fungsi pengawasan. Ralph Currier Davis dan Alan C. Philly membagi fungsi pengawasan menjadi 8 sub fungsi yang terdiri dari tahap-tahap kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan rutin, routine planning. 2. Penjadwalan atau scheduling. 3. Persiapan atau preparation. 4. Pengabaran atau dispatching. 5. Pengarahan atau direction. 6. Pemeriksaan atau supervision. 7. Pembandingan atau comparison. 8. Pembetulan atau corrective action. 4. Prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian. Selain kedua prinsip pokok di atas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut. 1. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. 2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 3. Fleksibel. 4. Dapat mereflektir pola organisasi. 5. Ekonomis. 6. Dapat dimengerti. 7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. 5. Asas-asas pengawasan dan pengendalian. Menurut Harold Kohns dan Krill O'Neill menetapkan asas pengendalian sebagai berikut. Ada 14. 1. Asas tercapainya tujuan. Artinya pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. 2. Asas efisiensi pengendalian. Artinya pengendalian itu efisien, dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. 3. Asas tanggung jawab pengendalian. Artinya pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. 4. Asas pengendalian terhadap masa depan. Artinya pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik waktu sekarang maupun masa yang akan datang. 5. Asas pengendalian langsung. Artinya, teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawaan yang berkualitas baik. 6. Asas refleksi perencanaan. Artinya pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi. Artinya pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. 8. Asas pengendalian individual. Artinya pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. 9. Asas standar.
Artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. 10. Asas pengawasan terhadap strategis. Artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan. 11. Asas kekecualian. Artinya efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. 12. Asas pengendalian fleksibel. Artinya pengendalian harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana. 13. Asas peninjauan kembali. Artinya sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 4. Asas tindakan. Artinya pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing, dan directing. 6. Jenis-jenis pengendalian. 1. Berdasarkan sifat dan waktu pengawasan. 2. Berdasarkan objek pengawasan. 3. Berdasarkan subjek pengawasan. 4. Berdasarkan proses dan cara-cara pengendalian. Baiklah, saya akan melanjut materi berikutnya yaitu yang ketujuh, alat-alat pengendalian. Alat-alat pengendalian ada dua, yaitu yang pertama budget atau anggaran, yang kedua non-budget. Yang kedelapan, cara-cara membuat laporan guna pengawasan. Menurut James Williamson, ada 7 landasan pokok dalam menulis laporan. Ketujuh landasan tersebut ialah jelas, lengkap, ringkas, sopan, tulus, mengandung kepribadian, dan teliti. Selanjutnya, John C. Johnson mengemukakan 5 buah pedoman pokok dalam menyusun suatu laporan, yaitu yang pertama, periksalah sebuah fakta-fakta yang dibutuhkan sebelum membuat laporan. Yang kedua, aturlah keterangan-keterangan itu sebaik mungkin. Yang ketiga, laporan harus singkat tetapi lengkap. Yang keempat, pergunakanlah bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang terakhir ialah cantumkan bahan-bahan yang dapat membantu atasan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Jadi kesimpulan dari makalah ini ialah dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan pada makalah ini, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian di dalam suatu manajemen sangatlah penting adanya. Karena jika pengawasan dan pengendalian tidak dilaksanakan secara baik, maka akan sangat berpengaruh dalam tujuan pemanajemenan untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan dari makalah kami. Sekian dan terima kasih.